Just across the water from here, there is a genocide going on. A mass starvation. Keep your eyes on Gaza! Palestine! Free, free! Palestine! Sebanyak 65 kapal akan bergerak dari Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Kita insya Allah akan menembus blokade Gaza di Palestina. Dari Jakarta, sebuah perjalanan panjang dimulai. Tangisan dari sang buah hati sedikit banyak menggoyahkan langkah kami. Tapi demi kemanusiaan, sang anak pun akhirnya mengerti dan justru menjadi penyemangat untuk bertolak ke Gaza membantu sesama. Tim dari Indonesia Global Peace Convoy 2025 akan berangkat bertahap. Nantinya mereka akan berkumpul dengan perwakilan dari negara lain yang tergabung dalam gerakan internasional bernama Global Shumud Flotilla. Ini adalah misi penuh risiko. Tim harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya perlengkapan, tapi juga nyawa. Meski ini adalah misi kemanusiaan, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saat nanti mereka mulai mendekati wilayah Gaza. Kita akan masuk ke pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah semuanya masuk ke pesawat. Doakan kami semoga misi ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tiba dengan selamat di Tunisia. Dari tanah Afrika ini, kami akan memulai misi pelayaran menuju Gaza. Tapi untuk mencapai warga Gaza bukan perkara mudah. Blokade terus dilancarkan Israel, udara, darat, dan kini kembali dicoba melalui laut. Vessel's on fire! There's a fire on the front deck! We've been hit! Salah seorang relawan panik saat alarm terus berbunyi. Ternyata api membesar di bagian depan dek kapal. Ini adalah Family Boat, salah satu kapal utama gerakan Global Shumud Flotilla yang akan berangkat ke Gaza menembus blokade maritim Israel. Peristiwa terjadi di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, hanya 1 hari menjelang keberangkatan ke perairan Gaza. Beruntung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Dalam rilisnya, Global Shumud Flotilla menyatakan kapal mereka diserang pesawat nirawak atau drone. Hi everyone, Yasmin here. The family boat has been officially attacked. A drone came right above it, released a bomb, and it exploded, and the boat was on fire. Everyone on that boat is okay. The fire is out. Seorang relawan yang berada di kapal saat kejadian memberikan kesaksiannya. It was clearly a drone. Got out of the cover to see a drone. You heard or you saw? I heard first, and I got out of the cover and I saw a drone hovering 3 or 4 meters above my head. Pulled someone, another crew member stood with me looking at the drone. The drone went slowly to the forward part of the deck. Again, hovering 3 or 4 meters above the deck. Dropped the bomb. There was a big explosion, big flames engulfing the forward part of the ship. There was a fire that we had to fight immediately. Fortunately, with the help of fire extinguishers, we were able to extinguish the fire with minimal damage, and everybody was safe in the air. Sejak beberapa hari sebelumnya, gerakan Global Shumud Flotilla, termasuk Indonesia Global Peace Convoy yang tergabung di dalamnya, terus bersiap untuk menjalankan misi kemanusiaan, menyalurkan bantuan suplai makanan hingga obat ke Gaza melalui jalur laut. Misi berbahaya ini akan dijalankan ratusan relawan termasuk jurnalis liputan 6 SCTV, Harpin Naqsyabandi. Sebelum berlayar ke Gaza, ratusan relawan dikumpulkan di Tunisia. Mereka dibekali beragam pelatihan, termasuk pertolongan pertama dalam kondisi darurat. Jadi kami sudah berada di Gedung Serikat Buruh Tunisia untuk menjalani hari kedua pelatihan persiapan keberangkatan ke Gaza. Saya bersama dengan tim relawan Indonesia
sudah berada di ruangan akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh panitia. Para mentor yang melatih merupakan alumni relawan kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang pada Juni 2010 berusaha masuk ke wilayah Gaza. Namun dalam perjalanan ditembaki militer Israel. Jadi hari ini lebih ke bagaimana cara kita menangani teman kita kalau terjadi sesuatu dan juga diri kita. Dan jangan sampai tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk first aid itu salah. Jadi benar-benar diajarin bagaimana cara menangani beberapa sickness yang kemungkinan akan terjadi through the sailing. Dan juga tadi ada lumayan banyak ya beberapa alumni Mavi Marmara pelayaran yang sebelumnya pernah dilakukan untuk menembus blokade Gaza. Belajar bagaimana cara mereka menangani berbagai hal, dikasih tahu yang kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana kondisi kapal, on deck-nya bagaimana, it's gonna be slippery dan lain sebagainya. Jadi hari ini ya belajar banyak bagaimana cara menangani krisis yang kemungkinan akan terjadi di kapal nanti pas kita sailing. Semangat para relawan semakin membara saat Mandela yang merupakan cucu tokoh anti-apartheid Afrika Selatan Nelson Mandela menyatakan ikut bergabung untuk berangkat ke Gaza. We particularly chose as the South African delegation to join the global Sumud flotilla here in Tunisia and sail from an African point to say Africa is part of this struggle. Because as Africans, we know very well what it means to live under occupation, under oppression. Meski sudah mendapat pelatihan dan dukungan dari banyak pihak, berbagai hambatan dan tantangan selalu membayangi misi ini. Para relawan ternyata masih harus menunggu kepastian keberangkatan dari Tunisia ke Gaza. Cuaca buruk membuat kapal dari Eropa yang membawa bantuan dan ratusan relawan terlambat tiba ke Tunisia. Pelayaran dari Tunisia ke Gaza yang awalnya direncanakan berangkat pada 4 September harus diundur. Ciki, mundur gimana, Cik? Iya, tetap semangat, Vin. Pokoknya kita harus terus semangat dan fokus kita ke Gaza. Karena emang kenyataannya kan karena cuaca ya. Jadi kapal-kapal yang dari Barcelona itu belum semuanya sampai Tunisia. Jadi kita sedang menunggu semua kapal sampai semuanya sampai dengan selamat. Lalu kita bergerak bersama-sama menuju perairan Gaza. Berarti kita mundur 2 hari 3 hari nih? Iya, sekitar. Sebenarnya ini kan kalau kayak gini, kalau kata tadi di briefing, uncertainty-nya emang tinggi banget ya. Karena cuaca, laut, ini juga kita melawan berbagai tekanan-tekanan Israel. Jadi memang uncertainty-nya tinggi, makanya mundur. Tapi tetap sangat berusaha dikoordinasikan dengan baik. Tapi percaya aja, Allah udah ngatur semuanya. Mungkin dengan mundur-mundur seperti ini, malah orang jadi memerhatikan. Karena kemarin kan banyak ini ya, terserap berbagai pikiran dan perasaannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tapi insya Allah sekarang teman-teman di Indonesia bisa membersamai perjalanan kita to break the siege. Jadi fokusnya ke kita insya Allah ya? Insya Allah fokusnya ke Gaza, it's always Gaza. Dari pesisir Barcelona, Spanyol, ada 24 kapal yang berangkat menuju Tunisia dan akan bergabung dengan 21 kapal yang sudah menunggu di Tunisia. Selain itu, ada juga 18 kapal yang berangkat dari Italia dan 2 kapal dari Yunani. Alhamdulillah saya sudah mengecek langsung pelabuhan di Tunisia. Kita melihat suasana pelabuhan. Di pelabuhan ini nanti ada 5 kapal Indonesia yang memang akan diberangkatkan bergabung bersama 21 kapal di Tunisia ini, di pelabuhan ini bersama teman-teman dari Global Sumud Flotilla. Nantinya dari 21 kapal yang akan berangkat di pelabuhan ini akan bergabung bersama kapal-kapal yang sudah terlebih dahulu berangkat dari Barcelona, Italia dan Yunani. Rencananya memang ada 65 kapal yang akan bergerak bersama dari Laut Mediterania menuju Gaza, Palestina. Di saat yang sama, situasi
situasi di Gaza semakin memprihatinkan. Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza Palestina masih terus terjadi. Dalam serangan yang terjadi pada Kamis malam lalu, 28 warga sipil Palestina tewas di tangan Zionis. Serangan menyasar tenda-tenda dan perkemahan mengakibatkan anak kecil yang tak berdosa menjadi korban. Serangan juga menyasar gedung Menara Mustaha di bagian barat kota Gaza. Gedung 10 lantai ini hancur setelah digempur militer Israel. Kehancuran menimbulkan kepanikan dan warga berlarian menyelamatkan diri. Padahal gedung ini adalah tempat mengungsi warga Palestina di Gaza. Akibatnya, ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Penghancuran gedung-gedung tinggi di jalur Gaza merupakan langkah dari Zionis untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Pada awal pekan ini, Israel mengklaim telah menguasai 40% kota Gaza. Di tengah situasi ini, doa terus dipanjatkan. Semoga Allah tundukkan laut beserta deburan ombaknya. Akhir pekan di Tunisia menjadi momen saling menguatkan sesama relawan. Para relawan asal Indonesia menggelar doa bersama, bermunajat, memohon keselamatan dari Yang Maha Kuasa agar perjalanan misi kemanusiaan membawa bantuan ke Gaza berhasil dilakukan. Jadi Masya Allah, ini yang disebut taufik. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Ratusan relawan yang berlayar dari Barcelona tiba di Tunisia untuk transit. Mereka disambut dengan penuh sukacita oleh ratusan relawan lainnya di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Keberangkatan relawan dari Tunisia selama ini tertunda karena menunggu kedatangan relawan asal Barcelona. Yel-yel terus diteriakan. Beruh, betam, naftik Palestin. Beruh, betam, naftik Palestin. Beruh, betam, naftik Palestin. Beruh, betam, naftik Palestin. Salah satu yang ditunggu-tunggu ialah kehadiran Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan asal Swedia. Because we all know why we are here. Just across the water from here, there is a genocide going on. A mass starvation. Keep your eyes on Gaza. Rombongan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla ini berlabuh di Tunisia setelah berlayar 3 hari dari Barcelona, Spanyol. Perjalanan panjang mereka tempuh demi bergabung dengan relawan di Tunisia untuk sama-sama berangkat ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Tampak tadi saya lihat ada Greta juga, Tiago, Yasmin, dan teman-teman media dari beberapa negara yang memang melakukan perjalanan dari Barcelona menuju ke Tunisia, yang nantinya kita akan bersama-sama kembali berlayar di Tunisia untuk melanjutkan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menembus blokade Gaza. Satu hari sebelum keberangkatan ke Gaza atau hanya beberapa jam sebelum peristiwa penyerangan kapal, kami bersama relawan lain mendatangi pelabuhan Sidi Bou Said di kota Tunis. Rencananya, kami akan menjalani uji coba pelayaran sebelum menjalankan misi. Free Palestine! Free Palestine! Dari 65 kapal yang akan bergerak menuju Gaza, 5 diantaranya adalah kapal yang dinamakan Pahlawan Nasional Tanah Air. Di pelabuhan inilah kapal Soekarno, kapal Malahayati, kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, dan kapal Patiunus akan bergerak dan bergabung bersama 21 kapal yang akan diberangkatkan dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Nantinya 21 kapal yang akan berangkat di pelabuhan ini akan bergabung dengan kapal yang sudah terlebih dahulu berangkat dari Barcelona, Italia, Yunani. Total ada 65 kapal dalam misi Global Sumud Flotilla yang akan bergerak bersama dari Laut Mediterania menuju Gaza, Palestina. Tapi sekali lagi, ancaman diterima para relawan.
Pada malam sebelum hari keberangkatan, satu lagi kapal yang akan berlayar diserang menggunakan drone. Tidak main-main, ini adalah serangan yang kedua kalinya. Banyak ancaman dan hambatan, tapi para relawan tidak gentar. Di tengah kota, dilakukan pembagian kapal terhadap para relawan. Misi akan terus dijalankan. Kami akan berlayar menuju Gaza. Meski begitu, keberangkatan belum juga bisa dipastikan. Para relawan harap-harap cemas. Ini adalah misi berbahaya, sehingga semua kemungkinan harus dipertimbangkan. Ya, saat ini saya sedang di taksi bersama teman-teman relawan, beberapa teman relawan. Kita akan bertemu dengan dan berkoordinasi dengan teman relawan lainnya. Bisa kami sampaikan informasi terkini. Saat ini sekarang pukul 10 pagi waktu Tunisia, di mana kami mendengar memang tadi pagi sekitar jam 2 dini hari memang kembali kapal kami, kapal tim Global Sumut Flotilla kembali diserang oleh drone. Namun ini bukti bahwa memang ada upaya-upaya penggagalan dari gerakan misi ini. Insya Allah pada Rabu 10 September 2025 ini tepat nanti pukul 4 sore kami akan bergerak ke pelabuhan untuk nanti akan melakukan sebuah proses pelepasan, dan insya Allah kami akan berangkat menuju Laut Mediterania. Sebanyak 65 kapal akan bergerak dari Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Kita insya Allah akan menembus blokade Gaza di Palestina. Doakan semoga perjalanan ini lancar tanpa kendala, dan insya Allah kita akan sampai Gaza dengan selamat. Amin. Halo Ustaz.